Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذا الصباح المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا ودراستنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي انتهينا من مراجعة الدرس الرابع. الحمد لله. كنا قرأنا في لقائنا الماضي مبحث الأحرف المشبهة بالفعل، huruf-huruf yang serupa dengan fi'lun dari segi pengaruh i'rab, atau dengan kata lain atau dengan istilah lain al-ahruf al-musyabbah bil fi'l biasa kita sebut juga dengan inna wa akhwatuha. Kemarin kita bahas semuanya alhamdulillah, yang mana dahulu di semester-semester sebelumnya kita mempelajari inna dan kawan-kawannya itu secara bertahap dan terpisah-pisah. Tapi di sini kita mempelajarinya secara menyeluruh, inna dan kawan-kawannya, baik pengaruh i'rabnya, makna dari masing-masing, dan ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuan yang disebutkan oleh Syarih kemarin, di sana bolehnya isem inna dan kawan-kawannya berupa isem nakirah tanpa syarat. Kemudian khobarnya bisa seperti khobar dari mubtada. Khobaru inna dan kawan-kawannya bisa berupa mufrad, yaitu satu kata saja, bisa berupa jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah, bisa berupa syibhul jumlah. Dan khobar dari inna dan kawan-kawannya tidak boleh disebutkan di awal jumlah, tidak boleh disebutkan sebelum inna dan kawan-kawannya. Khobar itu harus setelah huruf inna dan kawan-kawannya. Tapi terkait dengan apakah khobar boleh disebutkan sebelum isemnya, jadi khobar dulu baru isemnya, maka di sana ada rincian. Kalau khobar itu berupa mufrad, itu satu kata saja, atau berupa jumlah, jadi kalau khobarnya bentuknya mufrad atau jumlah, maka sama sekali tidak boleh diawalkan. Sama sekali tidak boleh diawalkan. Harus urutannya normal, isemnya dulu baru khobarnya. Namun jika khobar berupa syibhul jumlah, jika khobar inna dan kawan-kawannya itu berupa syibhul jumlah, maka harus kita lihat lagi apakah isemnya nakiroh atau ma'rifah. Kalau isemnya ma'rifah dan khobarnya syibhul jumlah, maka boleh kita balik rangkaiannya. Khobarnya dulu yang bentuknya syibhul jumlah, dan baru isemnya yang bentuknya ma'rifah. Itu boleh. Jadi boleh urutannya normal, isimnya dulu baru khobarnya, boleh juga kita balik khobarnya dulu baru isimnya. Namun jika isimnya bentuknya nakiroh, jadi khobarnya syibhul jumlah dan isimnya nakiroh, maka ini harus dibalik rangkaian. Bukan boleh saja, tapi harus dibalik rangkaiannya. Khobarnya diawalkan, khobar yang bentuknya syibhul jumlah itu diawalkan, dan isim yang bentuknya nakiroh
itu diakhirkan. Wafaqanallah jami'an. Itu terkait dengan urutan. Wafaqanallah jami'an. Dan kemarin juga kita bahas juga terkait inna dan kawan-kawannya ini jika bersambung dengan nun wiqayah. Kita bahas kemarin bahwasanya semua inna dan kawan-kawannya, semuanya baik inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla itu semuanya boleh disambung dengan nun wiqayah sebelum bersambung dengan ya mutakallim atau sebelum bersambung dengan na al mutakallimin juga. Ah, Biasanya kan kalau bersambung dengan nun dengan ya mutakallim atau na al mutakallimin yaitu kita jumpai ada nun wiqayah biasanya innani atau innana afan nah ya mutakallim saja na mutakallimin tidak afan saya fisik. Jadi bagaimana apakah boleh? Naam, jawabannya boleh. Semua inna dan kawan-kawannya itu boleh ditambahkan nun wiqayah saat bersambung dengan dengan ya mutakallim. Kalau aja. Boleh di situ maksudnya betul-betul boleh memilih terserah mau ditambahkan atau tidak. Tapi khusus terkait dengan laita dan la'alla itu ada keterangan tambahan mana yang lebih banyak penggunaannya. Lebih banyak penggunaannya menggunakan nun wiqayah atau tidak. Maka kalau laita itu lebih banyak, lebih sering menggunakan nun wiqayah. Laitani, seperti itu. Laitani. Sangat jarang atau hampir tidak kita temui laita saat bersambung dengan ya mutakalim tanpa nun wiqayah. Laitani, lebih sering seperti itu. Adapun la'alla itu jarang, jarang lebih jarang dibanding dengan yang lain itu paling jarang bersambung dengan nun wiqayah lebih sering langsung la'alli meskipun boleh juga la'allani. Seperti saya sampaikan di awal tadi semuanya sebenarnya boleh tapi terkait dengan yang lebih sering bagaimana itu saja. Baik, kemarin juga kita bahas bentuk jamak dari sifat yang wazannya af'alu, maka bentuk jamaknya fu'lun. Af'alu itu mufrad mudzakkar, muannasnya fa'ala'u, dan bentuk jamaknya fu'lun. Faqanallah jami'an. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke ad-dars al-khamis, dars menjadi. Ini masih murajaah karena sebenarnya kita sebelumnya sudah mempelajari bab 5 ini. Yang terakhir kita pelajari adalah ad-darsul khamis ini. Wafaqanallah jami'an. Dan ini berarti bab terakhir yang akan kita murajaah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita insya Allah. Wafaqanallah. Baik, ad-darsul khamis. Di Ad-Darsul Khamis ini pembahasannya atau membahasnya tidak sebanyak Ad-Darsul Rabi', ini lebih singkat, tapi ada beberapa uh, pembahasan. Yang pertama adalah fi'lun sulasi mazid biharfain ala wazni in fa'ala, kemudian laula dan lauma, kemudian i'rab ism isyarah na'tan. Uh, Ism isyarah di i'rab sebagai na'at. Kemudian qa'idatu taghlib, ini terkait dengan dhamir. Kemudian idhofatul dzarf ilal jumlah. Itu saja dari bab 5 yang akan kita murajaah. Baik, wafaqanallah jami'an. Langsung kita ke pembahasan pertama yaitu thulasi fi'lun thulathiyun mazid biharfaini ala wazni in fa'ala. Sebelumnya kita sudah membahas fi'lun thulathi mazid biharfain dan ini masih di fi'lun thulathi mazid biharfain. Fi'lun sulasi yang ditambahkan dua huruf dengan wazan infa'ala. Infa'ala itu wazan fi'lun madhinya. Untuk fi'lun mudhari'nya yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Jadi saat menjadi fi'lun mudhari' maka hamzah wasalnya dihapus. Infa'ala yanfa'ilu. Namun saat menjadi masdar maka hamzah wasalnya kembali lagi. Jadi infi'al. In fa'ala
yanfa'ilu, infi'al. Huruf tambahannya ada dua, yaitu hamzah wasal di awal dan nun. Jadi semua huruf tambahannya di awal semua. Hamzah wasal dan nun berturut-turut di awal. Di sana ada beberapa contoh. In fataha. In fataha aslinya dari fataha, lalu ditambahkan dua huruf di awal hamzah wasal dan nun. Jadinya in fataha. Fataha in fataha. Nah, kalau ditasrif in fataha yanfatihu infitah. Cuma misal ba'da in kasara. Dari kata kasara. Kasara maknanya memecah. Nah, di sana kasara ditambah dua huruf di awal jadi in kasara. In qata'a. In qata'a aslinya dari qata'a, memutus. Qata'a. Ditambah dua huruf di awal jadi in qata'a. In jala. Juga demikian. In jala. Dari jala. Ya jala ya julu. Baik. Kemudian ditambah dua huruf jadi in jala. Yan jali. Wafaqanallah jami'an. Jadi huruf tambahannya ada dua di awal, yaitu hamzah wasal dan nun berturut-turut. Insya Allah mudah. Dan masdarnya tadi sama kita sebutkan, masdarnya wazannya infial. Di sini ada kaidah, umat sekalian. Ada kaidah yang bisa kita terapkan tidak hanya pada wazan ini. Yaitu setiap fi'lun yang diawali hamzah wasal. Setiap fi'il yang diawali hamzah wasal, maka bentuk masdarnya, huruf ketiganya kasrah, dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Saya ulangi lagi, setiap fi'lun yang diawali hamzah wasal, setiap fi'lun yang diawali hamzah wasal, maka bentuk masdarnya, huruf ketiganya kasrah, dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Di sini infa'ala jadi infi'al. Infa'ala jadi infi'al. Dan kalau kita terapkan pada contoh-contoh sebelumnya, infataha jadinya apa Ibu sekalian? Oh, ana ini yang tidak paham. Infitahun. Infitah. Sensi. Kalau inkasara jadi Inkisar. inkisar. Inqata'a jadi Inqita'un. inqita'. Ama injala jadinya Injilaun. Eh, Naam, injila'un. Jadi alif maksurah yang di akhir itu dirubah menjadi hamzah. Gitu kan. Wafaqanallah jami'an. Injila'un. Fatahallah alaik. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kaidah ini tadi, setiap fi'lun yang diawali hamzah wasol, maka bentuk masdarnya huruf ketiganya kasroh dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Ini berlaku umum. Jadi kalau wazan yang lain, misalkan wazan ifta'ala. Ifta'ala itu juga diawali hamzah wasol. Maka bentuk masdarnya juga seperti itu. Ifti'alun. Huruf ketiganya kasroh, ditambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Ifti'alun. Itu kalau dari ifta'ala. Ifti'alun. Kalau ini infa'ala jadi infi'alun. Maafkan Allah. Baik. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Berikutnya wahai sekalian yang tidak kalah penting juga terkait dengan makna. Apa faidah makna dari wazan ini? Karena kalau berubah wazan maka berubah makna biasanya. Apa bedanya fataha dan in fataha? Baik. Di antara makna yang paling banyak kita temukan dari wazan ini adalah al-mutawah. Al-mutawa'ah itu lawan seperti kita bahas beberapa kali. Al-mutawa'ah itu adalah lawan dari at-ta'diyah. At-ta'diyah itu merubah fi'lun lazim menjadi fi'lun muta'addin. Jadi yang sebelumnya tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bihi, jadi butuh objek, butuh maf'ulun bihi. Tapi kalau al-mutawa'ah sebaliknya, yang sebelumnya membutuhkan objek, yang sebelumnya muta'addin menasabkan maf'ulun bihi, maka dirubah jadi lazim.
Jadi tidak butuh maf'ulun bihi. Tidak menasabkan maf'ulun bihi lagi. Gitu ya, Bapak. Baik. Jadi kebalikan dari muta'addin. Atau mungkin simpelnya Mas sekalian, ini wazn ini infa'ala itu mirip kalau dalam bahasa kita seperti imbuhan ter. Jadi kalau fataha itu membuka, kalau infataha terbuka. Kalau kasaro itu memecah, kalau in kasaro terpecah. In afan, qata'a itu memutus, in qata'a terputus. Kalau jala atau naam eh, jalla atau ajla, jala itu menampakkan, kalau in jala nampak. Wafaqanallahu jami'an. Mirip seperti yang bulan ter, gitu Ibu ya. Di sana ada beberapa contoh. Kasartu zujaja fan kasaru zujaj. Kasartu zujaj. Kasartu az-zujaja. Saya memecahkan kaca. Az-zujaja sebagai maf'ulun bihi. Saya memecahkan kaca. Fan kasaru zujaju. In kasaru zujaju. Kacanya terpecah. Jadi di sana tidak ada maf'ulun bihi lagi. Az-zujaj yang sebelumnya menjadi maf'ulun bihi pada wazan infa'ala jadi fa'ilnya. In kasaru zujaj. Kacanya terpecah. Fatahtul bab. Fatahtul baba. Al-baba di situ sebagai maf'ulun bihi. Fatahtul baba. Tapi ketika dirubah menjadi infa'ala jadi infatahal babu. Al-bab di sini jadi fa'il. Tidak ada maf'ulun bihi. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Wahad? Hal min soal? Belum Ustaz. Insyaallah masih mudah kan Ibu ya? Taib. Berikutnya di sana Asyarih memberikan beberapa contoh. Dan di sana ada tanbih sebelumnya. Dia mengatakan hadzal babu la yakunu illa laziman. Bab infa'ala. Wazn infa'ala itu la yakunu illa laziman. Jadi pasti lazim. Fi'lun yang wazannya infa'ala pasti lazim. Pasti tidak butuh maf'ulun bihi. Dalam artian kalau fi'lunnya adalah fi'lun lazim, maka tidak ada isim maf'ul. Tidak ada isim maf'ul. Kalau nggak butuh maf'ulun bihi, maka juga tidak ada isim maf'ul. Gitu Ibu ya. Wafaqallahu jami. Makanya di sana juga contoh-contohnya hanya berhenti pada isim fa'il, tidak ada isim maf'ul. Nah, qara al-amsilah di sana yang pertama beliau menyebutkan in fataha. Jadi fataha aslinya dirubah wazannya jadi ifta'ala jadi in fataha, mudhari'nya yang fatihu. Ifta'ala afan. In fa'ala yan fa'ilu. If in fataha yan fatihu. Kemudian fil amarnya in fatih. Normal eh, fi'il amr diambil dari fi'il mudhari'nya dihapus harful mudhari'ahnya. Dan karena setelah dihapus harful mudhari'ahnya huruf pertamanya sukun, maka kita tambahkan hamzah wasal. Sedangkan bentuk akhirannya kita bentuk seperti saat mudhari'nya majzum. Jadi in fatih. Yan fatihu jadi in fatih. Sedangkan masdarnya tadi wazannya infial. Huruf ketiganya kasroh dan huruf sebelum dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Jadi infitah. Sedangkan isim fa'ilnya munfatihun. Naam, munfatihun diambil dari fi'lun mudhari'nya, harful mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah dan isim fa'il selalu huruf sebelum terakhirnya kasroh. Jadi munfatih. Munfatih maknanya terbuka, terbuka. Al-babu munfatihun. Al-babu munfatih maknanya pintunya terbuka. Subhanallah. Hampir mirip al-babu maftuh dan al-bab munfatih, hampir mirip kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Pintunya terbuka. Tapi akar katanya berbeda. Munfatih dari infataha, kalau maftuh dari fatah. Maftuh itu isim maf'ul dan munfatih itu isim fa'il. طيب المثال بعده قال انقطع. Inqata'a. Dari qata'a
Jadi in qata'a. In qata'a mudhari'nya yanqati'u, yanfa'ilu, yanqati'u. Dan fi'il amarnya inqati'. Normal seperti infatih tadi. Inqati'. Dan masdarnya juga normal inqita'. Inqita'. Wazannya infial. Huruf ketiganya kasroh dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Sedangkan isim fa'ilnya munqati'. Munqati'. Juga persis seperti contoh sebelumnya. Munfatih, munqati'. Baru contoh yang ketiga ini mungkin berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Contoh yang ketiga karena dia fi'lun naqis, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Misalnya in jala, in fa'ala, tetap wazannya aslinya in fa'ala, in jala, tapi huruf terakhirnya adalah huruf illah. Makanya tidak terbaca di sana karena alif bentuknya. In jala. Kemudian fi'il mudhari'nya yanjali. Sebenarnya juga wazannya sama, yanfatihu, yanfatihu. Tapi karena huruf terakhirnya berat kalau diharokati, maka tetap disukunkan. Yanjali, bukan yanjali, tapi yanjali. Kecuali kalau mansub, maka fathahnya dhahirah, yanjali, an yanjaliya, misalkan seperti itu. Yanjali. Kemudian fi'il amarnya. Fi'il amarnya injali. Baik. Fi'il amarnya injali untuk awal bentuk awalan dari fi'il amr ini normal. Kita hapus, kakak kita ambil dari fi'il mudhari, kita hapus harful mudhari'ahnya dan kita tambahkan hamzah wasal. Tetapi untuk akhirannya, di sana injali, injali yaitu bentuk akhirannya sesuai dengan saat fi'lun mudhari'nya majzum. Fi'lun naqis saat majzum maka alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Saat fi'lun naqis majzum maka tanda jazmnya adalah dihapus huruf illahnya. Maka fi'il amarnya juga mengikuti seperti itu. Karena bentuk akhiran fi'il amr itu selalu sama persis seperti fi'il mudhari'nya saat majzum. Makanya dihapus huruf illahnya jadinya injal. Ahlan wa sahlan. Uh, ya Umar ya. Allah yahfadzuki. Baik. Berikutnya di sana masdar. Untuk masdar, di sana kalau kita perhatikan bentuknya injilaun, injilaun. Ini sebenarnya wazannya juga normal. Jadi infialun, huruf ketiganya kita kasrohkan dan kita tambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Jadi wazannya tetap infial, infial. Hanya saja karena ini adalah fi'lun naqis, huruf terakhirnya adalah huruf illah berupa alif atau ya di sana aslinya, maka huruf illah itu dirubah menjadi hamzah supaya tidak berturut-turut alif dan huruf illah. Berturut-turut alif dan huruf illah, maka huruf illahnya dirubah menjadi hamzah. Ini i'lal. Bukan injilayun kalau dipaksakan huruf ya, tapi injilaun. Demikian. Wafaqanallah. Sedangkan isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya munjalin. Munjalin, ini pernah kita bahas sebelumnya. Munjalin ini adalah isim manqus. Saya juga pernah mengatakan, jika fi'lunnya adalah fi'lun naqis, maka kemungkinan besar atau pasti, bisa dipastikan isim fa'ilnya menjadi isim manqus. Isim yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Karena pasti isim fa'il itu huruf sebelum terakhir pasti kasroh. Dan meskipun aslinya huruf ilahnya adalah waw, nanti akan berubah menjadi ya juga. Ada i'lal di situ. Jadi pasti berubah menjadi huruf ya juga meskipun aslinya waw. Jadi pasti nanti isim fa'ilnya jadi fi'lun, jadi isim manqus. Seperti di sini munjalin. Munjalin di sini aslinya ada ya-nya.
Al-munjali. Kalau kita tambahkan al, maka nampak ya. Al-munjali. Ism manqus, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, ya-nya ini boleh dihapus. Namun, kalau ya-nya dihapus, maka harus digantikan dengan kasrotain. Jadi kasrotain itu adalah iwadun anil ya'il mahdufah, pengganti dari ya yang dihapus. Jadi kasrotain itu bukan alamatul jar, bukan tanda jar, tapi pengganti ya yang dihapus. Wafaqan Allah jami'an. Namun demikian, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, ya pada isim manqus itu tidak selamanya boleh dihapus. Ada kondisi-kondisi kita tidak boleh menghapus ya pada isim manqus. Di antaranya kalau diawali al, kalau eh, bentuknya mansub atau muthanna gitu kan. Atau kalau mudhaf juga demikian. Itu pernah kita bahas sebelum. Baik. Dan di sana ada tanbih juga dari Asy-Syarih setelah menyebutkan contoh-contoh. Beliau mengatakan idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatil wasli hudifat hamzatul wasli. Baik, maksudnya di sini terkait dengan wazn infa'ala. Infa'ala itu diawali hamzah wasal. Infa'ala itu diawali hamzah wasal. Seandainya fi'lun dengan wazn infa'ala itu terdapat hamzah istifham sebelumnya a yang artinya apakah. Kemudian setelahnya langsung fi'lun yang diawali hamzah wasal. Maka hamzah wasalnya di situ dihapus. Jika fi'lun yang diawali hamzah wasal sebelumnya ada hamzah istifham, maka hamzah wasalnya dihapus. Di sana ada contoh in fatahal bab, pintunya terbuka. In fatahal bab, pintunya telah terbuka. Jika kita ingin bertanya dengan istifham hamzah a, maka secara penulisan, baik secara penulisan maupun secara lafaz ini dihapus hamzah. Nah, kalau secara lafaz memang normal harusnya memang dihapus. Tapi di sini dihapus tidak hanya secara lafaz, tapi secara tulisan juga. An fatahal bab, apakah pintunya telah terbuka? An fatahal bab, bukan kita katakan ain fataha, itu jelas insya Allah. Kalau secara lafaz, hamzah wasal kalau di tengah tidak terbaca. Tapi tidak hanya dihapus secara lafaz, juga dihapus secara tulisan. Jadi an fatahal babu, demikian. Al-misal ba'dah in qata'al hablu. In qata'al hablu. Talinya telah terputus. Baik. Kalau misalkan kita ingin bertanya menggunakan hamzah istifham sebelum fi'lun in qata'a, maka hamzah wasal pada fi'lun tersebut kita hapus baik secara lafaz maupun secara tulisan kalau kita tulis. Jadinya an qata'al hablu. Betul-betul tidak ada hamzah wasalnya sama sekali. Wafaqanallahu jami'an. Hal min su'al, ada pertanyaan Ibu sekalian terkait dengan fi'lun sulathi mazid biharfain ala wazni infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'al. Maknanya tatawu. Al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah. Mirip seperti imbuhan ter dalam bahasa Indonesia. Hal min soal ma'at? Ada pertanyaan? Lam Ustaz. تمام. فتح الله عليكم أبواب العلم والعمل. إذا نستمر إلى مبحث بعده. Kita lanjutkan murajaahnya ke pembahasan berikutnya umat sekalian. Berikutnya di sana Asy'ari menyebutkan huruf yaitu laula dan lauma. Ini sebenarnya dua huruf yang mirip dan secara pengaruh dan makna sama. Laula dan lauma. Namun sebelum kita bahas laula dan lauma, kita merajaah sedikit sebelumnya. Dahulu kita pernah mempelajari lau. Lau di jilid 3. Ini kan di awal jilid 4 sekarang. Di akhir-akhir jilid 3 kita dulu pernah mempelajari lau. Lau. Lau
ijtahadta lanajahta. Lau tajtahid, lau tajtahidu tanjahu. Lau itu merupakan harf. Laula dan lauma itu juga harf. Kalau kita membahas harf, maka kita biasanya membahas dari segi pengaruh i'rabnya dan dari segi maknanya. Nah, dari segi maknanya apa? Makna lau dan nanti juga berdampak ke lau, la dan lauma. Kalau lau itu adalah harful limtina lil limtina yatadammanu makna syarat. Harful limtina yatadammanu makna syarat. Itu lau. Lau itu adalah huruf yang menunjukkan makna syarat, yang menunjukkan makna syarat. Dan kita tahu sebelumnya bahwasannya syarat itu maksudnya adalah sebab akibat. Kalau dalam bahasa kita, sebab akibat. Jadi di sana ada fi'lus syarat yang merupakan sebab dan ada jawab syarat sebagai akibatnya. Baik. Dan biasanya kebanyakan adawatus syarat itu menjazmkan dari segi i'rab, menjazmkan. Tapi bagaimana dengan lau, laula dan lauma? Naam, lau itu juga tadi kita sampaikan itu yatadhammanu makna syarat, menunjukkan makna syarat. Jadi harus ada fi'lu syarat dan ada jawabu syarat setelah. Ada syarat dan ada jawabu syarat. Ada syarat dan ada jawabu syarat. Baik, itu lau. Tapi apa maksudnya imtina? Harful imtina, imtina dari segi makna selain menunjukkan syarat, ini juga menunjukkan bahwasanya syarat itu apa? Bahwasanya eh, akibat itu tidak terjadi karena syaratnya, karena sebabnya tidak terjadi. Itu lau, bukan laula. Jadi kalau lau itu menunjukkan bahwasanya akibat itu tidak terjadi karena sebabnya tidak terjadi. Lau ijtahadta lanajahta. Kalau engkau bersungguh-sungguh, seandainya engkau bersungguh-sungguh, pasti engkau akan berhasil. Tapi di situ keberhasilan tidak terjadi karena syaratnya, yaitu kesungguhan, itu tidak dilakukan. Jadi akibat tidak terjadi karena sebabnya tidak dilakukan. Itu lau, menunjukkan tidak terjadi semua. Eh, Sebab akibat itu tidak terjadi semuanya. Akibat tidak terjadi karena sebabnya tidak dilakukan. Gitu ya, Bu ya. Sedangkan secara i'rab tidak seperti adawatu syarat yang lain. Kalau adawatu syarat kebanyakan itu menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Adapun laula dan lauma itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Diistilahkan biasanya dengan ghair jazim, tidak menjazmkan. Maksudnya tidak menjazmkan, tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Tidak hanya tidak menjazmkan saja, tapi semua pengaruh i'rabnya tidak ada. Gitu ya, Bu ya. Wafakallahu jami'an. Itu lau. Sedangkan laula dari segi makna itu ada perbedaan karena kita tahu di sana setelah lau kemudian ditambah la. Berarti di sana ada perbedaan juga secara makna karena istilahul bina yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk akan menyebabkan perbedaan makna. Kalau lau itu adalah harful limtina, limtina menunjukkan bahwasanya akibat itu tidak terjadi karena sebabnya tidak dilakukan. Tapi kalau laula dan lauma itu justru harful imtina lil wujud. Harful imtina lil wujud itu maksudnya bagaimana? Di sana disebutkan oleh Asy'ari, laula itu harful imtina lil wujud tatadammanu ma'na syar. Mengandung makna syarat juga. Wahia harfun ghairu jazim, tidak menjazmkan, tidak berpengaruh pada i'rab. Yaqtarinu jawabu hal musbat bil lam. Jawab jawabu syarat. Jika tidak dinafikan maka bersambung dengan lam. Lam itu harfu rabtin wa jawab. Ya, wa yu'rabu ma ba'daha mubtada khabaruhu mahdhuf. Dan setelah laula itu di-i'rab sebagai mubtada. Setelah laula di-i'rab sebagai mubtada dan khabarnya selalu mahdhuf. Khabarnya selalu mahdhuf takdiruhu mawjud.
Takdiruhu mawjud. Dari mubtada dan khobar itu nanti sebagai syarat. Uh, Mubtada dan khobar jumlah ismiyah yang mubtada dan khobarnya mahdhuf takdiruhu mawjud itu sebagai syarat, kemudian jawab syaratnya adalah jumlah fi'liyah setelahnya. Contohnya di sana laulal islam la dhalalna. Laulal islam la dhalalna. Seandainya tidak ada Islam, maka kita pasti akan tersesat. Itu kalau diartikan seperti itu. Laulal Islam la dhalalna. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya jawab syarat atau akibat itu tidak terjadi karena adanya sebab. Justru sebabnya ada. Justru sebabnya ada, jadinya akibat itu tidak terjadi. Jadi berbeda dengan lau tadi. Kalau lau tadi, akibat tidak terjadi karena sebabnya tidak terjadi atau tidak dilakukan. Kalau laula, sebaliknya, akibat itu tidak terjadi karena adanya sebab. Karena sebab itu ada. Nah, telah terjadi sebab. Di sini contohnya laulal Islam la dhalalna. Karena adanya Islam. Atau kalau diterjemahkan secara harfiah, kalau bukan karena Islam, maka kita pasti akan tersesat. Jadi Islam itu ada. Ini sebab. Islam itu ada. Kemudian dhalalna, ini akibatnya tidak terjadi. Karena ada sebab itu tadi, akibat tidak terjadi. Semoga tidak bingung Mas sekali. Contoh berikutnya di sana laulal ilmu la jahilna. Jika bukan karena ilmu, maka kita pasti akan bodoh. Laula al ilmu, ini al ilmu ini sebab, kemudian la jahilna ini akibat. Sebabnya ada, maka akibat itu tidak terjadi. Karena adanya sebab, maka tidak terjadi akibat. Faqanallah jami'an. Tapi kalau misalkan kita lihat secara detail lagi dalam konteksnya Arab, maka laula itu adalah harful imtina lil wujud tadi. Yatadammanu ma'na syarat mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu i'rabnya harf itu mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Seperti kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya dalam konteks i'rab semua kata di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi dua secara umum. Dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok kata al-mabniyat. Al-mabniyat itu maksudnya semuanya dalam semua kondisi selalu mabni. Dan ada kelompok kata yang sebagiannya mabni, sebagiannya mu'rab. Kata yang semuanya mabni dalam semua kondisi tidak ada pengecualian itu adalah fi'lun madin, fi'lul amr, dan al-huruf. Fi'lun madin, fi'lul amr, dan huruf ini semuanya mabni. Tidak ada pengecualian. Dan al-mabniyat, tiga ini, fi'lun madin, fi'lul amr, dan al-huruf, itu i'rabnya semuanya selalu mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Semuanya i'rabnya la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab semuanya. Baik fi'lun madin, fi'l amr maupun huruf. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Itu hukum i'rab. Adapun sisa kata kelompok kedua, sebagiannya mabni, sebagiannya mu'rab, atau kebanyakannya mu'rab, tapi ada sebagiannya yang mabni, itu ada fi'lun mudhari dan ism. Fi'lun mudhari itu sebagiannya mabni. Kebanyakan mu'rab, tapi sebagiannya mabni, yaitu yang mabni apa? Yang bersambung dengan nun niswah, yang dhamirnya hunna dan antunna. Atau jika fi'lun mudhari bersambung dengan nun taukid, maka jadi mabni. Wah. Tapi aslinya kebanyakan mu'rab. Kemudian yang sisa terakhir apa? Ism. Ism itu kebanyakan mu'rab, namun ada juga sebagian yang mabni. Taib. Untuk kelompok kata yang kedua, yaitu fi'il mudhari dan ism ini, kalau seandainya mabni, maka tetap punya kedudukan i'rab. Berbeda dengan al-mabniyat yang tiga di awal tadi, fi'il madin, fi'il amr, dan huruf, itu la mahalla lahu minal i'rab. Semuanya tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tapi kalau ism mabni, fi'il mudhari mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahalli, yang biasa kita katakan
fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, gitu itu misalnya. Yaitu kalau fi'lun mudhari dan ism kalau mabni, i'rabnya i'rab mahal. Wafaqana Allah jami'an. Kalau di sini laula itu harf, berarti mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sedangkan kata berikutnya al-Islam contohnya di sini, al-Islamu ini sebagai mubtada, kita i'rab sebagai mubtada. Sebagaimana disebutkan oleh Asy'arih di atasnya, wa yu'rabu ma ba'daha mubtada. Jadi al-Islam di sini sebagai mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, sedangkan khabarnya mana? Khabarnya selalu mahdhuf, selalu mahdhuf. Mahdhuf takdir, ma takdiruhu, dan yang dimaksud kata apa? Khabarnya itu mahdhuf takdiruhu maujud. Jadi kalau seandainya disebutkan laulal islamu maujudun, seandainya Islam apa? Laulal Islam maujudun kalau diartikan secara harfiah, kalau bukan karena adanya Islam, gitu. Kalau bukan karena adanya Islam, laulal Islamu maujud. Tapi kata maujud itu selalu mahdhuf, selalu, daiman. Jadi di sana ada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Dan jumlah ismiyah itu fi apa? La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar itu la mahalla laha minal i'rab. Sebagai apa? Sebagai syarat, sebagai syarat. Tapi la mahalla laha minal i'rab, karena laula seperti lau tidak berpengaruh pada i'rab. Maka isimnya dan khobarnya la mahalla laha minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tapi tetap kita harus tahu itu adalah sebagai isim apa? Sebagai sebagai syarat al-Islam dan khobarnya itu sebagai syarat. Sedangkan la dhalalna, lamnya itu adalah harfu rabtin, harfu rabtin wa jawab, huruf untuk menyambungkan jumlah pertama dan jumlah kedua, atau juga untuk menunjukkan jawab, ini adalah jawab syarat. Dan ini harf mabniun al fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian dhalalna ini adalah fi'lun dan fa'il. Dhalla itu adalah fi'lun, kemudian na itu adalah fa'ilnya. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini juga la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab sebagai jawab syarat. Atau jawab syarat la mahalla laha min al-i'rab. Kita i'rab seperti itu. Jumlah fi'liyah jawab syarat la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa la mahalla laha min al-i'rab juga? Karena laula tadi tidak berpengaruh pada i'rab. Masyaallah, jami. Kurang lebih seperti itu, mas sekalian, terkait dengan laula. Di sana ada contoh-contoh yang lain. Laulallahu mahtadaina. Baik, laulallahu mahtadaina. Jika bukan karena Allah, mahtadaina. Ma-nya adalah ma'an nafiyah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah. Mahtadaina. Eh, Tadi kita sebutkan jika jawab syaratnya musbat, tidak dinafikan, maka bersambung dengan lam, maka ditambahkan lam. Lam tadi harfu rabtin wa jawab, huruf yang menyambungkan jumlah pertama dan kedua, dan juga menunjukkan jumlah setelahnya adalah jumlatul jawab. Namun, jika jawab syarat itu manfi, jika jawab syarat itu dinafikan dengan harfu nafin, maka tidak harus kita tambahkan lam. Langsung di sini seperti contoh ini. Laulallahu mahtadaina. Mahtadaina. Ma an-nafiyah. Kemudian ihtadaina. Ihtada itu fi'lun madin. Mabniun ala sukun. Dan na itu sebagai fa'il. Dan jumlah mahtadaina itu jumlah fi'aliyah. Jawab syarat fa mahalla laha min al-i'rab. Dan contoh terakhir, laula al-ilmu ma arafna syai'an. Kalau kita artikan, kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena adanya ilmu, ma arafna syai'an, kita tidak akan mengetahui apapun. Sama i'rabnya laula itu harfu imtina' li wujud, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab.
Kemudian al-ilmu itu mubtada. Selalu setelah laula dan lauma itu kita i'rab sebagai mubtada. Marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dan khabaruhu mahdhuf. Khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawjud. Dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari mubtada dan khabar itu syartun la mahalla lahu minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab. Syart la mahalla laha minal i'rab. Kemudian ma arafna syai'an ma-nya ma nasiyah. Arafna itu fi'lun dan fa'il, syai'an maf'ulun bihi. Jumlah fi'liyah ini ma arafna syai'an sebagai jawab syarat la mahalla laha minal i'rab. Jawab syarat juga la mahalla laha minal i'rab. Berikutnya di sana Asy'ariyah menjelaskan yajuz an tadkhula 'alaiha an al-masdariyah wasmuha wa khabaruha. Boleh juga kalau yang kita sebutkan sebagai khobar, apa sebagai isimnya, maksudnya setelah laula atau setelah lauma kita tidak menyebutkan isim mufrad, tidak menyebutkan satu kata sebagai mubtada, tapi kita sebutkan rangkaian an, afan anna maksudnya harful masdar. Kita sebutkan anna, ismu anna dan khabaru an. Wafaqallahu jami'an. Misal di sana laula annal barda syadidun la kharajtu minal bait. آه، معذرة انقطعت الشبكة. عفوا عفوا terputus koneksi saya barusan. Ya, Allah warana. Kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi, Om? Baik. Jadi boleh kalau misalnya yang disebutkan setelah laula atau lauma itu bukan hanya satu kata saja, tapi rangkaian anna, ism anna dan khobaru anna. Di sana contohnya laula annal barda syadidun la kharajtu minal bait. Kalau diartikan secara harfiah, kalau bukan karena eh, dingin, udaranya sangat dingin, kalau bukan karena cuacanya atau udaranya sangat dingin, la kharajtu minal bait, aku pasti akan keluar rumah. Alhamdulillah. Eh, di sana, kalau kita perhatikan contoh ini, di sana diberi keterangan oleh Asy'ariyah, wa taqdir laula syiddatul bard la kharajtu minal bait. Kalau bukan karena eh, udaranya yang sangat dingin, la kharajtu minal bait. Itu takdirul kalam annal barda syadid itu sama maknanya seperti syiddatul bar. Baik, mungkin pertanyaannya yang dibingungkan adalah bagaimana i'rabnya. Mungkin dulu juga pernah Safira bertanya terkait dengan i'rab. Laula di sini tetap i'rabnya seperti tadi, harfu al-imtina lil wujud mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian andal barda syadidun kita i'rab normal terlebih dahulu. Anna itu harfu nasbin wa taukid mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-barda itu ismu anna mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Kemudian syadidun khabaru anna marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Dan anna atau kita katakan wal masdarul muawwal. Masdar muawwal di sini maksudnya masdar muawwal yang terdiri dari anna isemnya dan khobarnya. Annal barda syadidun ini adalah masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu bukan hanya an dan fi'il mudhari setelahnya. Jadi harful masdar itu banyak. Ada an, ada inna dan anna itu juga bisa digunakan sebagai harful masdar. Ma al masdariyah juga bisa digunakan sebagai harful masdar mengawali masdar muawwal. Baik, jadi rangkaian jumlah ismiyah anna kemudian al-barda syadidun, anna ismnya dan khabarnya ini adalah masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada, dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Annal barda syadidun ini fi mahalli raf'in mubtada atau masdarun muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Kalau mubtada khabarnya mana? Tetap khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawjud atau mawjudah.
Khabarnya tetap mahdhuf, takdiruhu mawjud atau mawjudah. Makanya di sana kalau kita perhatikan kata asyarih takdirul kalam laula syiddatul bardi. Jadi annal barda syadidun maknanya persis seperti syiddatul bardi. Jadi ini adalah masdar seperti masdar pada umum. Maknanya sama persis. Annal barda syadid, syiddah. Syiddah itu masdar sharih. Kalau digunakan menggunakan masdar muawwal, maka pakai annal barda syadidun. Jadi tetap mubtada. Syiddah di situ mubtada wa huwa mudhaf. Khabarnya juga mahdhuf takdiruhu mawjudah. Maka demikian juga annal barda syadidun itu fi mahalli raf'in khabar. Khabar. Sedangkan uh, afan fi mahalli raf'in mubtada maksudnya annal barda syadidun itu fi mahalli raf'in mubtada sedangkan khabarnya mahdhuf. Lalu rangkaian mubtada dan khabar ini tadi annal barda syadidu dan khabarnya. Ini kan jumlah ismiyah berarti mubtada dan khabar itu la mahalla lahu minal i'rab sebagai syartun atau kita balik syartun la mahalla lahu minal i'rab. Jadi annal barda syadidun ini syartun semua. Sedangkan la kharajtu itu baru jawab syarat. Jawab syarat juga la mahalla laha minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab. Nah, masalah. Lamnya adalah harfu rabtin wa jawab la mahal mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian kharajtu itu adalah fi'lun wa fa'il. Jumlah fi'liyah jawab syarat la mahalla lahu minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab. Semoga tidak bingung. Hal min soal sekalian. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Dulu Safira pernah bertanya tentang i'rabnya. Bingung, masih bingung tidak? Setelah Bu Ana bingung tidak? Halo, dulu tanya. Ana ingat dulu pernah bertanya. Setelah setelah bagaimana sekalian? Hal soal bingung tidak? Karena ada yang mahdhuf seperti ini. Jadi khabarnya selalu mungkin kalau belum ada pertanyaan mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu lauma karena lauma ini sama sih sebenarnya. Hanya harfu nafyinnya saja yang berbeda. Kalau laula harfu nafyin yang digunakan adalah la an-nafiyah, sedangkan lauma harfu nafyin yang digunakan adalah ma an-nafiyah. Secara makna sama persis. Ini adalah harfu al-imtina' lil wujud. Yatadammanu ma'na syar ghair jazim. Persis secara makna persis dan secara i'rab juga tidak berpengaruh pada i'rab persis sekali seperti laula. Hanya penggunaan harfu nafyinnya saja yang berbeda. Misal huna laumal Islam la dhalalna. Bahkan contohnya pun juga sama persis seperti laula tadi. Laumal Islam la dhalalna. Laumal ilmu ma arafna syai'an. Ini hanya pilihan saja, pilihan kata. Jadi apakah kita menggunakan laula atau lauma karena maknanya sama persis, pengaruh i'rabnya juga sama persis, tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Di sini ada contoh i'rabnya. Laumal Islamu la dhalalna. Lauma atau laula wa harful imtina' lil wujud mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Seperti kita sebutkan tadi. Al-Islam kita i'rab sebagai mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Mubtada. Ya, Al-Islam sebagai mubtada. Lalu khabarnya wal khabaru mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Taqdiruhu mawjud. Lalu mubtada dan khabar ini tidak dilanjutkan oleh Asy'ari. Mubtada dan khabar ini sebagai syarat la mahalla lahu min al-i'rab.
Uh, Al-jumlah al-ismiyah syartun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi syaratnya bukan fi'lu syarat saja, tapi syaratnya berupa jumlah, jumlah ismiyah. Faqanallah alayhi. Sedangkan la dhalalna, lamnya adalah harfu jawabin wa rabtin. Maksudnya harfu jawab ini menunjukkan bahwasanya jumlah setelahnya adalah jawab syarat, dan maksudnya harfu rabtin itu untuk menyambungkan antara jumlah sebelumnya dan jumlah berikutnya. Jadi jumlah yang merupakan syarat tadi dan jumlah setelahnya yang merupakan jawab syarat. Dan ini karena ini harfun maka mabni. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dhalalna, dhalla itu adalah fi'lun madin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian na itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il ini tadi yaitu dhalalna, itu jumlah fi'liyah jawab syarat la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Jawab syarat la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi jelas di sana al-Islam itu jumlah ismiyah sebagai syarat, dhalalna itu jumlah fi'liyah sebagai jawab syarat. Begitu ya, bukan? Wafaqqanallahu jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan, Mas? Halo? Hal min soal? Belum Ustaz. La yujad. Wafaqqanallah. Masih tersisa beberapa mabahas di ad-darsul khamis ini. Misalnya pertama, i'rab isim isyarah sebagai na'tun, at-taghlib, dan idhafatu dzarf ila jumlah. Ini tersisa tiga mabahas, tidak banyak dari tapi kalau misalkan ini kita pelajari, kita bahas di pertemuan berikutnya saja bagaimana Om sekalian, daripada nanti tersisa nanggung gitu. Uh, Mungkin sekalian saja ini tiga membahas ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana Om Had? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Uh, هل من سؤال قبل أن نختم؟ Ada pertanyaan Wahad sebelum kita tutup? يبدو أنه لا يوجد. Nampaknya tidak ada pertanyaan. إن كان ليس لديكم سؤال فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan Wahad sekali. Uh, نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak.
Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين و... اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. وجزاكم الله خيرا.